زادت الفاكهة الله لروحنا لو زادت الفاكهة الله لروحنا واخش بيت الله واشوف رسول الله. Ustaz, izin bertanya, jadi apa tantangan utama dalam penyampaian pesan-pesan Islam melalui media massa? Tantangannya, iya. Jadi era medsos sekarang ini kan ya, media dakwah itu banyak ya, banyak modelnya. Tantangannya adalah ya bisa kita lihat lah dengan apa istilahnya hal-hal yang berkembang sekarang ini, dalam artian kalau di media sosial itu orang ketika memberikan ulasan atau komen dalam satu media dakwah itu nggak pandang apa ya, nggak pandang dulu, dalam artian kalau ada ucapan salah sedikit gitu, ada ucapan ya, banyak nggak tuh apa memberikan statement dalam YouTube atau dalam channelnya lalu salah gitu, banyak nggak tuh komen-komen negatif. Apa yang viral kemarin? Ya, yang baru-baru ini Gus Miftah. Jadi ya salah satu tantangannya itu, ketika kita berdakwah dengan menggunakan media sosial, kita harus hati-hati. Satu sisi jangkauannya itu luas, ya, karena orang dari ujung ke ujung kan bisa mendengar ceramah kita, mendengar ya kajian kita. Karena satu sisi dampaknya seperti itu. Jadi kalau saya lebih melihat apa ya, efek negatif seperti itu. Tantangannya sih banyak juga, dalam artian kita harus dakwah menggunakan media sosial, intinya harus cerdas dalam memonitor, terus tadi harus betul-betul menjaga kita katakan dalam bagian kita apa ya, yang melukai perasaan orang. Itu mah statement pribadi saya aja. Apalagi bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman agama di kala umat muda, buat kita yang muda. media sosial digunakan untuk meningkatkan pemahaman agama di kalangan umat muda. Ya, jadi media sosial itu efektif juga untuk kita belajar agama, apalagi anak kita. Semua orang sekarang bisa mengakses informasi apa saja. Maka harus kita cerdas dalam menggunakan media sosial. Jadi ibarat pisau itu, ya, HP kita ini yang bisa digunakan untuk hal-hal yang positif dan negatif. Jadi kalau kita mengambil hal-hal positif, ya, bisa jadi kita membuat tadi video berupa mungkin quote-quote dari Al-Quran, dari hadis atau dari kaul-kaul ulama, ya, kita bisa sebar lewat akun IG, ya, IG atau lewat situs WA. Sama kita juga nih, kalau apa buat status, ya statusnya status dakwah. Apa saja pendekatan yang diterapkan untuk memastikan pesan yang disampaikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini pendekatan yang disampaikan otomatis ke ini kan, ini konteksnya masih dengan media sosial bagaimana? Apa konteks dakwah nih? Dakwah di media sosial di era digital. Oh gitu. Ya, dalam artian kita ya harus adaptif, ya adaptif dengan perkembangan zaman. Sekarang kan para ulama-ulama yang sepuh-sepuh itu dia punya tim medsos. Biar kata ustadz yang nggak main medsos, tapi dia punya tim.
Ya, contoh kayak siapa? Tahu Musbah? Musbah, iya. Nah, Musbah main medsos nggak? Enggak. Enggak kan? Iya. Tapi YouTube-nya berbar kan di mana-mana. Ya. Hampir semua sekarang para penceramah pasti dia punya tim media. Iya. Kita di sini ya dulu ya, berbagai yang memberikan ceramah. Dan sebetulnya lebih tepat itu satu mah, karena dia praktisi ya. Bagaimana nih mengedit video dari Follow-an juga ya. viewers sendiri. Sama, Ustaz juga sama punya Facebook ya. Jadi ya kalau saya ya ambil itu tadi postingnya kalau saya ya terkait apa tadi lah dakwah meskipun ya follower dikit gitu ya kayak begini. Itu salah satu apa kita adaptif dengan dunia digital. Iya, karena memang udah zamannya. Nanti antum cari tuh buku tahu jubirnya Prabowo yang untuk apa guru bicara keistimewaan untuk program makan 10.000 itu namanya Pak Hariko. Dia punya buku namanya Cerdas Bermedsos. Kalau perlu nanti antum cari karena sesuai dengan jurusan yang antum ambil di perkuliahan. Lagi Bapak, ya selain adaptif dengan perkembangan zaman, ada lagi nggak? maksudnya Selain itu, tadi pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang ketiga itu. Untuk yang memberikan pesan dengan disampaikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. oh itu udah pastilah. Jadi kalau pendakwah ngajak yang nggak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya itu Pak, bukan pendakwah ya. Itu ya yang namanya berdakwah itu harus sudah punya SOP. Ya SOP seorang ustaz kan nggak mungkin dia mengajak kepada hal-hal yang buruk ya. Gitu. Jadi dalam artian ya kita di seorang pendakwah ya dia harus tadi ya dia kan ngajak orang ya, ngajak orang untuk berbuat baik, otomatis dia harus apa kalau dalam bahasa Al-Quran itu kabur makan. Tahu kabur makan? Nanti nggak ada kabur makan? Nggak tahu. Saya nih ya menurut kamu sholat, tapi saya nggak sholat. Hah? Ya, ta'mur wala ta'mar itu namanya kabur makan. Indollah antakulu Allahi ma la taf'alun. Jadi sangat besar dosa orangnya kabur makan. Dia mengatakan sesuatu kepada seorang tapi dia tidak melakukan. Jadi bukan berarti nih kita nih yang masih ya mungkin banyak dosa, bukan berarti kita nggak boleh untuk berdakwah, melakukan menyuruh orang kepada hal-hal baik. Dia orang ya sama lah, bisa juga banyak dosa banyak salah. Terus kalau kita nggak ngajak kepada kebaikan, siapa nanti yang mendakwah? Ya, jadi